Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Muhammad Rizal. Sobat bingung mau nabung dan investasi di bank mana? Konvensional atau syariah ya? Daripada bingung, mending kita ulas saja di video ini. Sobat, sebelum munculnya bank-bank konvensional yang berbasis syariah, sebagian besar masyarakat muslim maupun non-muslim lebih tertarik menabung di bank konvensional. Meskipun sebelumnya sudah ada bank syariah yang murni seperti bank muamalah. Namun masyarakat kurang familiar dengan adanya kehadiran bank syariah tersebut. Krisis moneter yang menimpa Indonesia beberapa tahun yang lalu, tepatnya tahun 1997-1998, berdampak besar pada industri perbankan. Banyak bank konvensional yang dilikuidasi karena mengalami negatif spread. Hanya bank syariah karena menggunakan sistem bagi hasil yang dapat bertahan karena tidak dibebani kewajiban untuk membayar bunga simpanan kepada nasabahnya. Karena hanya membagi hasil sesuai dengan margin keuntungan yang diperoleh oleh bank. Bank syariah dapat menunjukkan kinerja yang relatif baik dibandingkan lembaga perbankan konvensional. Wah, bangga ya sobat. Inilah kekuatan ekonomi Islam sebenarnya. Bahkan negara Inggris digadang-gadang mulai tertarik untuk mengembangkan sistem perbankan syariah ini loh, dan berambisi untuk menjadi pusat perbankan syariah di Eropa. Sobat, apa sih perbankan syariah itu? Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah. Bisa mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dari laman ojk.go.id menerangkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia, serta tidak mengandung gharar, maisir, riba, zolim, dan objek yang diharamkan. Sobat, kalau kita lihat, bank syariah saat ini belum merata di beberapa wilayah, berbeda dengan bank konvensional yang begitu menjamur. Tapi sobat, penting bagi kita mengetahui perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah, agar kita dapat lebih selektif dalam menginvestasikan dan atau menyimpan dana kita agar lebih berkah. Berikut ini adalah 5 hal utama yang menjadi pembeda antara bank konvensional dengan bank syariah. Kita bahas dari sistem operasionalnya. Dalam hal sistem operasional, bank syariah mengikuti landasan dari prinsip-prinsip syariat Islam dengan memberlakukan akad yang sah sesuai prinsip tersebut. Dan semua aktivitas yang dilakukan bank syariah harus sesuai dengan fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang berasaskan syariah Islam. Berbeda dengan bank konvensional, yang dimana sistem operasionalnya dijalankan atas prosedur perbankan yang diatur oleh pemerintah atau menerapkan hukum positif. Yang kedua, dari cara pengelolaan dana. Pada bank syariah, pengelolaan dana nasabah harus sesuai dengan syariat Islam, dengan memberikan pembiayaan hanya kepada kegiatan yang dapat dinilai halal. Lain halnya dengan bank konvensional, yang bebas menerima dan menyalurkan dana asalkan menguntungkan dan tidak menyalahi aturan pemerintah. Baik halal ataupun haram, semuanya bisa. Dalam segi orientasi perbankan, nah sobat, hal ini yang paling mendasar sekali untuk diketahui, sebab bank syariah selain lembaga yang mencari keuntungan, bank syariah juga menjalankan aktivitas bisnis yang mengedepankan kemakmuran, kebahagiaan dunia dan akhirat. Hal ini menjadi wajar kalau banyak nasabah bank syariah yang merasa lebih nyaman untuk menitipkan dananya kepada bank syariah, sedangkan bank konvensional cenderung mengedepankan profit oriented. Perbedaan keempat ada pada pembagian keuntungan. Kita semua mungkin sudah mengetahui bahwa bank konvensional menjalankan bisnis dengan konsep bunga, sehingga keuntungan yang diberikan oleh bank kepada nasabah tidak berhubungan dengan kinerja bisnis perbankan.
Nah, ketika pendapatan bank konvensional meningkat, nasabah tidak akan mendapatkan keuntungan yang meningkat juga, ataupun sebaliknya. Berbeda dengan bank syariah sobat, yang memberikan keuntungan sesuai dengan kinerja bank tersebut. Karena itulah, masyarakat yang diposisikan sebagai mitra bank syariah memperoleh keuntungan lebih ketika bank syariahnya mengalami peningkatan pendapatan, ataupun sebaliknya. Perbedaan kelima sahabat ada pada pengawasan perbankan. Nah, untuk bank syariah diawasi oleh Dewan Syariah Nasional atau DSN, Dewan Pengawas Syariah atau DPS, dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, yang terdiri dari beberapa ahli ekonomi dan agama yang mengerti mengenai fikih muamalah. Hal itu dilakukan agar seluruh proses kegiatan bank syariah tidak menyimpang dengan aturan dan prinsip perbankan syariah yang sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan bank konvensional sobat hanya diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Maka seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan oleh bank konvensional harus berdasarkan hukum-hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sobat, mungkin ada yang bertanya-tanya, emang apa sih perbedaannya antara bunga bank dengan bagi hasil? Kan sama-sama hasil keuntungan dari bank. Oke, kita bahas. Bunga bank adalah balas jasa yang diberikan oleh pihak bank untuk nasabah yang memiliki simpanan dan harus dibayarkan oleh nasabah yang memiliki pinjaman kepada bank. Nah, jika ditelaah, sistem bunga yang ditawarkan oleh bank masuk dalam kategori riba. Berbeda dengan sistem bagi hasil. Nah, sistem bagi hasil adalah alternatif pembagian keuntungan yang sistemnya berdasarkan dari penetapan akad di awal yang telah disepakati sebelumnya dan akan meningkat seiring dengan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan atau bank. Nah, sekarang kita lebih detail membahas tentang perbedaan bunga dan bagi hasil. Sobat bisa melihat pada tabel berikut ini. Nah sobat, di sini minimal terpampang ada 4 perbedaan antara bunga bank dengan bagi hasil. Yang pertama adalah penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung. Sementara penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. Sobat, pada poin ini dapat dilihat bahwa bank konvensional telah menetapkan keuntungannya dari awal, sedangkan pada bank syariah bergantung pada untung ruginya nasabah. Yang kedua, besarnya persentase bunga berdasarkan jumlah uang dan modal yang dipinjam. Artinya sobat, semakin besar pokok pinjaman, maka semakin besar pula bunga yang harus diberikan kepada pihak bank. Sementara bagi hasil, besarnya rasio berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Artinya, semakin besar nasabah memperoleh keuntungan dari hasil usahanya, maka bank juga akan mendapatkan beberapa persen dari keuntungan tersebut. Yang ketiga, pembayaran bunga bersifat tetap, seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. Sedangkan pada sistem bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak. Kemudian perbedaan yang keempat adalah jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming. Sedangkan pada bagi hasil, jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan pula. Nah sobat, sekarang kita tahu nih keunggulan sistem perbankan syariah dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional. Mungkin sobat udah nggak sabar lagi untuk memanfaatkan peluang ini bermitra dengan bank-bank syariah. Tapi sebelum sobat beranjak ke bank syariah, ada baiknya sobat tahu dulu produk apa saja yang ditawarkan. Berikut ini saya akan sajikan untuk sobat. Yang pertama ada produk mudharabah. Apa itu produk mudharabah? Produk mudharabah adalah perjanjian antara bank sebagai penyedia modal dengan nasabah sebagai pengusaha.
Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak bank, kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian, dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan. Nah, produk kedua sahabat adalah musyarakah. Nah, konsep ini menerapkan model kerjasama atau joint venture, di mana pihak bank bersama nasabah sebagai mitra sama-sama mengelola satu usaha yang disepakati. Jika mendapat keuntungan, maka akan dibagi dalam rasio yang disepakati juga. Sedangkan kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. Konsep musyarakah berbeda dengan mudharabah. Kalau konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemennya, sedangkan mudharabah tidak ada campur tangan. Produk ketiga sobat adalah murabahah. Ini penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang sobat butuhkan dan kemudian menjualnya kembali kepada sobat dengan harga berbeda yang sedikit dinaikkan sesuai dengan margin keuntungan yang ditetapkan oleh bank. Sobat bisa mengangsur pembayaran barang tersebut dengan jangka waktu yang disepakati. Nah, produk keempat sobat adalah wadiah atau jasa penitipan. Nah, sobat bisa menitipkan dana pada bank tersebut yang dapat sobat ambil sewaktu-waktu. Bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan untuk memberikan bonus kepada sobat. Dan produk yang kelima adalah produk deposito mudharabah. Sobat bisa menyimpan dana di bank dengan jangka waktu tertentu. Dana sobat ini nanti akan dikelola oleh bank sesuai syariah yang keuntungannya nanti akan dibagi dua antara bank dan juga sobat dengan perhitungan bagi hasil tertentu. Nah sobat, itulah beberapa produk bank syariah yang bisa sobat jadikan pilihan. Wah keren ya, bank tidak menjadikan kita sebagai nasabah, melainkan mitra bisnisnya. Yuk kita titipkan dana kita di bank syariah, ekonomi umat maju, sejahtera, dan tentunya penuh dengan keberkahan. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya yang akan membahas tentang sistem asuransi syariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.